Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang mempersiapkan jalan yang akan membekali kita untuk memulai hari kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan berkenan memberikan kasih kekuatan kepada kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika seorang tamu yang sangat penting atau sahabat yang sangat kita sayangi datang secara tiba-tiba ke rumah kita, mungkin ketika dekat dengan jam makan, mungkin kita akan kecewa karena kita tidak bisa mempersiapkan hal yang baik. Kita akan berkata seperti ini, mengapa tidak diberitahukan dari tadi? Mungkin saya akan memasak sesuatu yang bagus, sesuatu yang enak, sesuatu yang terbaik. Tapi meskipun demikian, kita pasti akan berusaha mencari makanan yang terbaik karena kita merasa dia adalah tamu penting. Dia layak untuk menerima jamuan terbaik dari kita yang kita ketemu mungkin sangat jarang. Yang pertama tadi, kita akan mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk dia yang datang agar perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang manis, yang indah untuk dikenang. Contoh yang kedua mungkin ketika seseorang sedang bekerja di tempat pekerjaannya, dikatakan pemimpin atau pimpinan nanti akan lewat, maka dia akan membersihkan tempat kerjanya. Setidaknya tidak sekotor yang sebelumnya dan mereka juga tidak sesibuk yang sebelumnya, sehingga ketika pemimpin itu datang, dia bisa melihat semua orang yang ada di sana sedang bekerja. Mempersiapkan jalan dalam kisah ini itu sama dengan mempersiapkan keadaan, mempersiapkan lingkungan, bagaimana ketika orang yang datang itu bisa tiba dengan senyuman, bisa berjalan dengan mulus, supaya tidak kecewa ketika mereka bertemu dengan berkata, mengapa seperti ini? Mengapa semuanya berantakan? Mengapa sepertinya tidak ada kesiagaan dalam tempat kerja ini? Kalimat ini juga yang terjadi dalam kitab Yesaya dan juga yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan akan datang. Yohanes juga berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yesus tidak membutuhkan karpet merah untuk dia lewat, tapi persiapkan jalan di sini mengarah kepada hati manusia, agar ketika Yesus itu datang, Tuhan itu nanti datang kedua kalinya, tidak berkata, mengapa seperti ini? Mengapa hidupnya sepertinya berantakan? Dan terlihat ketika Yesus datang, Yohanes sudah menyerukan ada yang siap menerima kehadiran Yesus. Ketika Yohanes berkata, aku bukan Mesias, tapi dia datang setelah aku. Bahkan membuka tali kasurnya atau tali sepatunya pun aku tidak layak, karena dia sangat mulia. Orang akan menerima, orang mempersiapkan, orang bertobat untuk menerima kedatangan Yesus. Demikian juga firman Tuhan ini datang kepada kita. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Yesus, untuk menantikan Yesus datang kedua kali? Tentu juga Yesus tidak membutuhkan karpet merah. Yesus tidak membutuhkan jalan raya. Tetapi Yesus membutuhkan hati yang siap, hati yang sudah diperbaharui, hati yang sudah dibekali. Sehingga ketika Tuhan datang atau ketika kita kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan menerima kita tidak dalam keadaan berantakan,
tetapi dalam keadaan percaya, beriman, dan setia. Ketika kita pergi ke rumah ibadah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita kembali dari rumah ibadah dengan sukacita. Tidak akan mungkin atau sangat salah jika kita pergi ke rumah ibadah dengan hati yang kosong, hati yang tidak memiliki arah. Karena ketika kita duduk di rumah ibadah, hati kita pun nanti akan berantakan. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, ketika dikatakan persiapkan jalan bagi Tuhan, berarti kita mempersiapkan sesuatu yang Tuhan butuhkan dari kita. Tentunya kehidupan kita semakin kita perbaharui, karena kita tidak tahu kapan Yesus itu datang, dan kita juga tidak tahu kapan kita kembali kepada Sang Pencipta. Maka melalui firman Tuhan ini, mari kita perbaharui, kita persiapkan hati kita. Kapanpun Dia datang, kapanpun kita kembali, semuanya dalam keadaan siap, semuanya dalam keadaan setia, beriman, dan berkenan kepada Tuhan. Hidup kita kapanpun berakhir harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan hati hidup kami agar berkenan kepada Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.